Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Riri Rengganis selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Muhammad Andre Wijaya dengan NIM 23080574334 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kecepatan Pelayanan Kafetaria Srikandi terhadap Kepuasan Konsumen Kelas Manajemen 2023C UNESA. Latar belakang. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak kecepatan pelayanan di Kafetaria Srikandi terhadap kepuasan konsumen, khususnya di kalangan mahasiswa kelas manajemen 2023C UNESA. Kecepatan pelayanan di Kafetaria Srikandi memiliki relevansi yang signifikan karena pengalaman konsumen tidak hanya berkaitan dengan produk yang disajikan, tetapi juga proses pemesanan dan layanan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, sejauh mana kecepatan pelayanan di Kafetaria Srikandi mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen kelas manajemen 2023C UNESA. Yang kedua, bagaimana pengalaman mahasiswa kelas manajemen 2023C di Kafetaria Srikandi memberikan gambaran tentang kecepatan pelayanan dan seberapa besar hal ini berkontribusi terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga, apa peran kunci kecepatan pelayanan di Kafetaria Srikandi dalam menciptakan pengalaman yang memuaskan bagi konsumen, khususnya mahasiswa kelas manajemen 2023C di lingkungan kampus UNESA. Selanjutnya, tujuan penelitian. 1. Menilai sejauh mana kecepatan pelayanan di Kafetaria Srikandi mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen kelas manajemen 2023C UNESA. 2. Memberikan gambaran tentang pengalaman mahasiswa kelas manajemen 2023C di Kafetaria Srikandi dengan fokus pada persepsi mereka terhadap kecepatan pelayanan dan seberapa besar hal ini berkontribusi terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga, mengidentifikasi peran kunci kecepatan pelayanan di Kafetaria Srikandi dalam menciptakan pengalaman memuaskan bagi konsumen, khususnya mahasiswa kelas manajemen 2023C di lingkungan kampus UNESA. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen, khususnya terkait kecepatan pelayanan di Kafetaria Srikandi. Yang kedua, mahasiswa kelas manajemen 2023C dapat diuntungkan dari penelitian ini dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman mereka di Kafetaria Srikandi. Yang ketiga, penelitian ini dapat membantu memperkenalkan prinsip-prinsip manajemen layanan dan kepuasan konsumen dalam konteks pendidikan tinggi. Penerapan praktik-praktik terbaik dari penelitian ini dapat menjadi panduan bagi institusi pendidikan lainnya untuk meningkatkan kualitas layanan mereka. Selanjutnya, batasan istilah. Yang pertama, kecepatan pelayanan. Kecepatan pelayanan dalam konteks ini merujuk pada waktu respon dari pihak Kafetaria Srikandi mulai dari pemesanan hingga penyajian produk. Yang kedua, kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen menggambarkan tingkat kepuasan, kebahagiaan, atau ketidakpuasan konsumen setelah menggunakan layanan Kafetaria Srikandi. Yang ketiga, Kafetaria Srikandi merupakan kafetaria atau tempat penyediaan makanan dan minuman di lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Yang keempat, mahasiswa kelas manajemen 2023C UNESA merujuk kepada suatu kelompok mahasiswa yang terdaftar dalam program studi manajemen khususnya kelas 2023C di Universitas Negeri Surabaya. Yang kelima, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya merupakan fakultas di Universitas Negeri Surabaya tempat penelitian ini dilaksanakan. Yang keenam, observasi, metode pengumpulan data dengan melakukan pemantauan langsung terhadap proses pelayanan Kafetaria Srikandi. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Dwi Kurniawati dan Setio Budiadi pada tahun 2014 berjudul Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen pada Kafetaria Srikandi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Memperoleh hasil kualitas layanan berpengaruh sebesar 49,1% terhadap kepuasan konsumen di Kafetaria Srikandi Universitas Negeri Surabaya. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ferdianata Adam Setia Irawan pada tahun 2022 berjudul Pengaruh Kecepatan Pengiriman dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan di PT Yes Logistik Indonesia.
memperoleh hasil. Kecepatan pengiriman dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ririn Kurniawati pada tahun 2019 berjudul Pengaruh Ketelitian dan Kecepatan Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan AHAS Galur Honda Motor memperoleh hasil menunjukkan bahwa ketelitian dan kecepatan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan di AHAS Galur Honda Motor. Artinya, pelayanan yang teliti dan cepat dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Niar Dwi Rahayu Ningsih pada tahun 2022 berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Harga dan Ketepatan Waktu terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa JNT Express. Studi pada pelanggan JNT Express cabang Gempol Pasuruan memperoleh hasil kualitas pelayanan, harga, dan ketepatan waktu berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan JNT Express. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, teori kepuasan konsumen. Teori kepuasan konsumen oleh Oliver pada tahun 1980 menunjukkan bahwa kepuasan konsumen terbentuk melalui perbandingan antara harapan sebelum menerima layanan dan persepsi setelahnya. Dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana kecepatan layanan di Kafetaria Sri Kandi memenuhi atau melebihi harapan mahasiswa manajemen 2023C serta dampaknya terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, model ServQual. Model ServQual oleh Parasuraman pada tahun 1988 mencakup 5 dimensi, termasuk kecepatan pelayanan. Sebagai kerangka pengukuran kualitas layanan, penggunaan model ini dapat membantu mengidentifikasikan gap antara harapan dan persepsi mahasiswa terhadap kecepatan layanan di Kafetaria Sri Kandi. Yang ketiga, pentingnya pengalaman konsumen. Teori tentang pentingnya pengalaman konsumen seperti apa yang dijelaskan oleh Berry pada tahun 2002 memberikan pemahaman bahwa pengalaman mahasiswa manajemen 2023C saat berinteraksi dengan layanan Kafetaria Sri Kandi dapat signifikan dalam membentuk kepuasan konsumen. Yang keempat, teori pelayanan di institusi pendidikan. Dalam konteks ini, teori ini dapat membantu memahami karakteristik pelayanan di Kafetaria Sri Kandi dan bagaimana pelayanan tersebut dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa manajemen 2023C UNESA. Yang kelima, teori kualitas produk dan layanan. Menambah dimensi kualitas produk dan layanan dari teori Parasuraman pada tahun 1988 dapat memberikan perspektif holistik pada penelitian, fokus pada kualitas produk Kafetaria Sri Kandi dan bagaimana hal ini berkontribusi terhadap kepuasan konsumen. Yang keenam, teori ekspektasi disconfirmation model dikembangkan oleh Oliver pada tahun 1980 menjelaskan bahwa kepuasan konsumen terbentuk dari perbandingan antara harapan, hasil yang diharapkan, dan pengalaman aktual. Model ini dapat digunakan untuk menilai sejauh mana mahasiswa manajemen 2023C merasa layanan di Kafetaria Sri Kandi memenuhi atau tidak memenuhi harapan mereka. Yang ketujuh, teori Customer Relationship Management mengintegrasikan konsep Customer Relationship Management akan relevan. CRM berfokus pada pembangunan hubungan jangka panjang dengan konsumen. Dalam konteks ini, bagaimana Kafetaria Sri Kandi membangun dan mempertahankan hubungan positif dengan mahasiswa manajemen 2023C dapat mempengaruhi kepuasan mereka. Penerapan teori-teori ini akan memberikan landasan konseptual yang kokoh dan mendalam untuk penelitian mengenai pengaruh kecepatan pelayanan di Kafetaria Sri Kandi terhadap kepuasan konsumen kelas manajemen 2023C UNESA. Selanjutnya, jenis penelitian. Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian kuantitatif yang memungkinkan pengukuran secara numerik terhadap pengaruh kecepatan pelayanan di Kafetaria Sri Kandi terhadap kepuasan konsumen kelas manajemen 2023C UNESA. Dalam konteks ini, pendekatan kuantitatif sangat relevan karena memungkinkan analisis statistik yang cermat terhadap variabel yang diteliti, memberikan landasan yang kuat untuk mengambil kesimpulan. Selanjutnya, pendekatan penelitian.
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk memahami pengaruh kecepatan pelayanan di Kafetaria Sri Kandi terhadap kepuasan konsumen kelas manajemen 2023C UNESA. Dengan fokus pada satu kasus, penelitian ini dapat menjelajahi hubungan antara kecepatan pelayanan dan kepuasan konsumen secara rinci. Selanjutnya, sumber data dan data penelitian. Data untuk penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang disebar kepada mahasiswa kelas manajemen 2023C dan observasi langsung terhadap kecepatan pelayanan di Kafetaria Sri Kandi. Kombinasi sumber data ini memberikan keunggulan dalam mendapatkan informasi dari dua perspektif, persepsi dan pengalaman langsung. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai aspek layanan seperti waktu tunggu, efisiensi staf, dan kepuasan keseluruhan dengan kecepatan layanan. Dengan demikian, kuesioner ini memungkinkan untuk mengumpulkan data yang kuantitatif yang kemudian dapat dianalisis secara statistik untuk menarik kesimpulan yang valid dan dapat diandalkan. Yang kedua, wawancara mendalam. Metode wawancara digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Wawancara memungkinkan untuk berinteraksi secara langsung dengan konsumen Kafetaria Sri Kandi dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman mereka. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam proposal penelitian ini menggunakan dua metode utama untuk analisis data, yaitu statistik deskriptif dan analisis regresi. Kedua metode ini akan digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan data yang sudah dikumpulkan dari Kafetaria Sri Kandi. Statistik deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk merangkum dan menggambarkan data secara sistematis dan efektif. Teknik ini melibatkan penggunaan berbagai ukuran statistik seperti mean, median, modus, dan deviasi standar. Setelah memahami karakteristik dasar data melalui statistik deskriptif, lanjut ke analisis regresi. Analisis regresi adalah teknik yang digunakan untuk memahami dan mengukur hubungan antara dua atau lebih variabel. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.